Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke, edisi kali ini saya berada di sekitaran Bandar Udara Internasional, yaitu yang ada di kota Kaohsiung, Taiwan guys. Nah, sambil lihat pesawat yang datang dan pergi di Bandara Kaohsiung ini, saya akan bercerita tentang job konstruksi guys. Nah, sambil teman-teman semuanya melihat pemandangan pesawat yang datang dan pergi, saya akan bercerita tentang job konstruksi atau job bangunan yang ada di negara Taiwan guys. Jadi hari Minggu kemarin ya, hari Minggu tanggal 7 Desember, nah itu saya kan libur guys, pabrik saya libur, terus saya liburan ke Kaohsiung, yaitu di sekitaran stasiun Kaohsiung. Biasalah cari-cari makan di Kaohsiung ya, sambil beli sesuatu. Lah pas makan di rumah makan Indonesia, yaitu rumah makan Apa Kabar, saya bertemu dengan dua teman TKI Taiwan guys. Nah, dua teman TKI Taiwan ini berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Sebenarnya saya mau bikin video ya bersama mereka berdua itu, tapi kondisinya tidak memungkinkan guys. Soalnya kan di situ suasananya rame ya, rame rumah makannya, terus nggak ada tempat lah buat ngambil gambar itu. Akhirnya ya teman kita ini, teman TKI ini, saya suruh bercerita, terus saya tulis di buku tentang proses mereka itu ke Taiwan yang mengambil job konstruksi itu, prosesnya bagaimana. Nah, sambil kita ngobrol, nah dia bercerita, akhirnya saya tulis itu prosesnya begini guys. Dua teman TKI ini, yaitu Mas Bambang ya, sebut saja, yang satu itu bernama Mas Bambang, dia adalah TKI Taiwan yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan mengambil job konstruksi atau job bangunan, tapi dia itu prosesnya calling visa guys. Nah, dia itu prosesnya calling visa, dan proses itu nggak lama loh, nggak lama ya, katanya itu hanya sekitar 2 bulan. Jadi ceritanya itu di bosnya, bos konstruksi itu kan ada temannya, teman dia satu kampung, terus pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia itu kan pulang cuti gitu ya, terus sama bosnya suruh membawa teman 2 orang buat jadi pekerja atau TKI di Taiwan yang di job konstruksi itu. Akhirnya dia mengajak Mas Bambang ini dan satu lagi temannya itu untuk bekerja ke Taiwan guys. Nah, itu kan hitungannya calling visa ya, soalnya yang nyuruh kan bosnya temennya Mas Bambang ini. Akhirnya
Berangkatlah Mas Bambang ini ke Taiwan dengan proses selama 2 bulan, yaitu melalui salah satu PT yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Terus biayanya itu ya, saya tanya itu biayanya kena berapa Mas kemarin waktu berangkat kemarin itu? Biayanya itu bayar cash di PT 45 juta guys. 45 juta. Jadi Mas Bambang ini ya dan satu lagi temannya ini di Taiwan sekitar udah hampir 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih guys. Jadi angkatan tahun 2022 akhir. 2022 akhir atau 2023 awal lah. 2023 awal ya. Berarti kan ini 2024. Iya, 2023 awal. Jadi biayanya itu 45 juta itu bayar di PT tapi belum paspor guys. Paspornya sendiri, medical juga bayar sendiri. Jadi paspor sama medical 2 kali itu bayar sendiri ya. 45 juta itu belum termasuk pasporan dan medical. Nah, setelah proses selama kurang lebih 2 bulan itu terbanglah Mas Bambang dan temannya ini ke Taiwan, ke job konstruksi itu ya. Terus setelah sampai di Taiwan kena potongan Cinatras guys. Cinatrasnya ini juga lumayan ya, lumayan, soalnya potongan selama 9 bulan loh. Potongan selama 9 bulan, per bulannya itu 8.700 kali 9 bulan. Nah itu kurang lebihnya 78.300 NT. Itu kalau dikalikan kurs rupiah sekarang itu kurang lebih, potongannya ini aja ya, potongan Cinatras itu kurang lebih 39 jutaan guys. Jadi 39 juta itu potongannya Cinatras kalau di total ya, kalau dihitung kurs sekarang. Kalau di global hitungannya jadi 45 juta ditambah kurang lebih 39 juta itu hasilnya 84 juta guys. Nah itu adalah global semua biayanya dari penempatan di job konstruksi ini. Itu yang bayar cash 45 juta ditambah potongan 39 juta sama dengan 84 juta. Tapi kata Mas Bambang ya, kata Mas Bambang ini kalau dihitung-hitung ya hampir 90 juta Mas, soalnya kan belum paspor, belum medical, terus belum ini lagi mundar mandirnya, dia kan di Tulungagung terus PT-nya di Malang. Jadi kalau di total ya habis Mas 90 juta begitu kata Mas Bambang ya. Terus saya bilang ya memang rata-rata segitu Mas biayanya itu, kurang lebihnya ya hampir 90-an juta gitu. Nah setelah di Taiwan itu saya tanya mesnya bayar nggak Mas, saya kan tanya gitu ya. Mesnya itu bayar guys, mesnya itu bayar sekitar 1.200 NT per bulan. Nah ini termasuk murah ya hitungannya ya. Jadi bosnya itu menyediakan mes per bulan itu bayarnya 1.200 NT. Itu sudah termasuk dapat makan 1 kali kalau hari kerja. Jadi 1.200 NT ini buat bayar mes,
dapat makan 1 kali kalau hari kerja, terus listrik air juga bebas. Jadi kalau saya pikir ya ini termasuk murah ini. Bayar mes cuman 1.200 udah dapat makan 1 kali ini. Di mesnya itu banyak guys, kata Mas Bambang itu ada sekitar 30 orang loh. 30 orang Indonesia yang kerja di konstruksi yang ikut bus itu. Jadi ya termasuk banyak juga ya kalau 30 orang ya. Terus katanya jam kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa Mas gitu. Nah, jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore guys. Itu kalau nggak lembur. Terus katanya masalah lemburnya juga kalau lembur jam-jaman harian jarang Mas gitu. Kalau nggak kerjaan yang apa namanya penting atau kerjaan yang harus kelar hari ini juga gitu katanya nggak ada lembur. Tapi setiap Sabtu Minggu lembur guys. Setiap hari Sabtu atau Minggu itu lembur. Biasanya lembur ya, tapi untuk kemarin tanggal 7 itu Mas Bambang itu nggak lembur, tapi biasanya lembur terus. Sabtu Minggu itu lembur. Nah kalau lembur Sabtu Minggu itu langsung bayarannya 1.500 guys. Itu nanti dihitungnya juga pas gajian gitu ya. Jadi di perincian slip gajinya itu setiap lembur hari Sabtu atau Minggu itu bayarannya 1.500 NT. Jadi kalau lembur zaman katanya sih jarang Mas. Kalau lembur zaman adanya juga lembur hari Sabtu atau hari Minggu begitu. Nah tapi gini guys, apabila begini ya, tadi Mas Bambang itu cerita, apabila kayak ada taipong kemarin ya, kalau ada angin topan kemarin itu kan dari pihak pemerintah, misalkan kayak Kota Kaohsiung ini ya, Kota Kaohsiung ini meliburkan gitu ya, kemarin itu kan di pabrik saya juga libur ya waktu ada taipong. Itu nggak diliburkan guys, tapi harus kerja loh. Kalau nggak kerja itu dipotong, gajinya dipotong. Kalau nggak dipotong ganti hari, nanti setiap hari Sabtu atau Minggu itu masuk buat ganti hari yang libur taipong kemarin. Itu kata Mas Bambang ya, tapi kalau di pabrik saya kan kalau dari pemerintah setempat meliburkan ya libur, nggak dipotong juga nggak ganti hari sih. Tapi ya memang beda bos itu beda ini sih ya, beda bos itu beda peraturan, jadi tidak sama. Kalau di Mas Bambang itu kena masuk misalkan pas ada bencana taipong, kalau di saya tidak. Lalu saat tanya masalah anpo konien guys. Nah ini kan sebentar lagi kan konien. Terus Mas Bambang ini saya tanya, sampean kan udah pernah mengalami konien 1 kali di Taiwan Mas, itu dapat anpo berapa? Oh waktu itu saat ini Mas cuman dapat berapa lupa, soalnya saya kan masih baru begitu. Tapi kalau yang orang-orang lama Mas itu dapatnya banyak-banyak. Ada yang dapat 25.000 NT, ada yang dapat 30.000 NT begitu. Terus saya bilang, wah itu bosnya termasuk royal Mas, kalau di saya mah boros-boros gitu, aku bilang itu. Iya, kalau di saya itu kalau yang udah lama, tapi Mas itu dapatnya kalau Imlek atau hari raya konien itu sekitar di atas 25.000.
berarti ya baguslah itu masuk, berarti di samping bayar mesnya juga murah, udah dapat makan, nah itu masih dapat uang anpau kalau pas konien. Tapi di sisi lainnya lah, di sisi lainnya itu apabila ada libur bencana alam angin topan atau taipong ya tetap disuruh masuk guys. Kalau nggak masuk ya dipotong gaji atau ganti hari setiap hari Sabtu atau Minggu, ya itu ya namanya bos itu ada ininya ya, ada apa ya, ada sisi baik dan enggaknya lah, namanya bos kan kebijakannya kan masing-masing. Jadi gitu guys ya, ini adalah sedikit info, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang khususnya mengambil job konstruksi atau bangunan. Jadi saya ulangi sekali lagi dari awal, Mas Bambang ini berangkat kurang lebih setahun yang lalu di Taiwan, itu udah sekitar 1 tahun. Waktu itu biayanya, dia adalah calling visa, itu biayanya 45 juta, terus sampai di Taiwan itu kena potongan Cinatras sebesar 8.700 kali 9 bulan sama dengan 78.300 NT. Kalau dihitung kurs sekarang kurang lebih sekitar 39 juta. Di global kira-kira sekitar 84 juta kalau dihitung dari bayar di PT-nya 45 juta, bayar Cinatras 39 juta, jadi 84 juta. Plus buat pasporan, medikal dan lain-lain ya sekitar habis 90 juta rupiah. Jadi gitu ya teman-teman semuanya yang mau berangkat ke Taiwan dan mengambil job konstruksi atau bangunan, gambarannya kurang lebih begitulah. Jadi setiap bos itu kebijakannya masing-masing, tidak sama ya. Jadi seperti yang diuraikan Mas Bambang tadi kepada saya lah, itu kebijakannya kan seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan dan mengambil job konstruksi khususnya. Semoga prosesnya lancar dan segera berangkat ke Taiwan. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan info.co hingga saat ini. Bila ada pertanyaan atau ingin bertanya tentang sesuatu pekerjaan yang ada di Taiwan, silahkan bertanya melalui kolom komentar lah. Nanti setiap pertanyaan dari teman-teman semuanya pasti akan saya jawab sepemahaman saya. Misalkan saya tidak paham ya saya bilang tidak paham, gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih.